Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Peningsih dari kelas MI2D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktikum modul 4 2D Animation, mata kuliah komputasi multimedia. Nah, di sini pertama-tama kita harus membuat project, dan setelah itu pada folder sprite serangga ini terdapat gambar enemy bug. Kita drag ke game object. Setelah itu kita ubah scale-nya menjadi 2, 2, 2. Nah, setelah itu kita buat si subscript bernama bugflip dengan kode programnya seperti ini. Nah, setelah itu kita drag ke game object enemy bug. Nah, sekarang kita akan mencoba menjalankannya. Baik, jika enemy bug-nya mengarah ke kanan, maka seperti ini. Jika mengarah ke kiri, seperti ini. Sekian untuk yang percobaan pertama. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk yang percobaan kedua, yaitu membuat animasi bagian tubuh ketika karakter bergerak. Nah, pertama-tama kita juga buat project-nya, dan di sini kita save scene menjadi main scene. Nah, setelah itu kita pilih main kamera, lalu ubah size-nya menjadi 10. Nah, maka pada scene ini akan terlihat lebih besar. Nah, setelah itu kita mengatur 2D gravity dengan edit project settings, lalu basic 2D ini ubah menjadi -30 untuk Y-nya. Dan setelah itu kita drag karakter 2D yang ada di folder prefabs ini. Nah, kita drag ke game object. Setelah itu kita atur posisinya menjadi 0, 3, 0. Nah, setelah itu kita drag juga platform wood blocks ini. Lalu kita ubah posisinya menjadi 0, min 4, 0. Nah, setelah itu tambahkan box collider 2D dengan cara add komponen, physics, 2D, lalu box collider 2D. Nah, setelah itu kita ubah layer game object ini menjadi ground. Dan setelah itu kita coba buka animation ini. Nah, kita klik create di sini untuk membuat sebuah animation. Nah, di sini seperti ini. Kita buat yang namanya animation clip idle ini. Nah, setelah itu pada kini kita add property, lalu kita pilih position X, Y, Z-nya 0, 0, 0. Dan setelah itu kita coba pada animator ini. Nah, bentuknya seperti ini. Kita hubungkan entry ini dengan idle ini. Ini namanya adalah sebuah set state machine. Dengan cara klik kanan pada entry, lalu set state machine, lalu hubungkan ke idle. Nah, setelah itu kita hubungkan juga pinman jam ini. Sebelumnya kita membuatnya dengan cara klik new clip, lalu kita pilih jam. Nah, setelah itu kita pilih untuk head ini, positionnya menjadi 0,69, 0,693. Nah, setelah itu kita ganti keyframes-nya ini di detik yang ke-50 ini. Kan tadi di detik yang di menit ke-1, dan kita ganti ke detik yang 50. Nah, setelah itu kita pilih keyframe pertama, dan kita pilih pada position ini, kita ubah, lalu kita klik record ini, nanti akan berubah menjadi merah. Karena telah diubah. Nah, setelah itu kita coba pada animator panelnya lagi. Ini kita klik kanan untuk yang idle ini. Lalu make transition dan hubungkan dengan jam ini. Nah, setelah itu kita tambahkan trigger bernama jam dengan cara plus, lalu trigger dan jam ini. Nah, setelah itu kita pastikan script player control ini sudah ada di karakter 2D.
Nah, ini sudah ada. Maka setelah itu, pada animator panel, kita atur properties untuk menentukan kapan karakter melakukan transition dari idle ke jump. Nah, ini untuk transisinya. Has exit time ini di-uncheck, lalu transition duration menjadi 0,01, lalu interruption source-nya current state. Nah, setelah itu kita simpan scene-nya, dan di animator panel pilih state karakter yang jam ini. Nah, kita setelah itu tambahkan transisi untuk kembali dari jam ke idle ini. Nah, setelah itu kita atur di inspektornya ini, has exit time di-uncheck, has exit time dicek, lalu exit time-nya seperti ini, transition duration-nya seperti ini, interruption source-nya pilih current state. Nah, setelah itu kita simpan dan kita kembali ke game dan kita coba run. Nah, seperti ini apabila kita klik spasi maka akan melompat-lompat. Nah, seperti ini. Sekian untuk yang percobaan kedua. Baik, untuk selanjutnya adalah percobaan ketiga, yaitu membuat 3 frame animation clip sehingga animasi bergerak secara terus-menerus. Pertama-tama kita buat scene 3 frame animation ini, lalu kita drag sprite platform wood blocks ini ke game object, lalu kita atur posisinya menjadi min 4, min 5, dan juga 0. Lalu kita tambahkan box collider 2D, dan kita buat folder baru bernama karakter 2D animation ini untuk menyimpan animation clip dan juga controller. Nah, dan kita pastikan game object wood blocks ini terpilih pada hierarki, kemudian kita buka animation clip. Nah, setelah itu kita buat klip dengan cara klik button create. Nah, di sini kita sudah membuat platform wood moving up down yang disimpan pada folder animation. Setelah itu kita klik curves ini pada animation panel, kemudian kita pilih transform. Nah, kita ubah posisinya menjadi min 4, min 5, 0, dan kita akan melihat 2 keyframes pada posisi detik ke 0 dan juga menit ke 1. Setelah itu kita memerlukan 3 keyframes dan kita tambahkan ke menit yang kedua. Di menit yang kedua. Nah, ini yang ke-1. Ini yang kedua. Nah, setelah itu keyframe pertama dan ketiga sudah benar nilainya min 5. Lalu untuk keyframe yang tengah, kita harus merekam ketinggian platform ketika berada di puncak gerakannya dengan cara pilih keyframe pada timeline ke 0. Ini kita pilih. Lalu kita ubah nilai Y-nya. Kita ubah nilai Y-nya menjadi 0. Nah, setelah itu kita coba lihat di curves. Menjadi seperti ini. Yang hijau menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita simpan scene-nya dan kita akan coba jalankan game-nya. Jadi playernya akan melompat-lompat dan di sini ada wood blocks yang terus naik turun. Nah, kita coba berbalik. Nah, seperti ini. Sekian untuk yang percobaan ketiga. Baik, yang berikutnya adalah percobaan keempat, yaitu membuat animasi yang dari satu state ke state yang lain. Nah, ini kita buat scene baru bernama move state to state. Nah, setelah itu pada hierarki kita buat empty object. Kita namai dengan water block container. Setelah itu kita drag sprites yang di karakter 2D ini. Nah, yang ini kita drag water block ke water block container. Nah, setelah itu kita pastikan posisinya ini menjadi 0,00 dan untuk game object tadi 2,5 dan min 4 lalu 0.
Nah, setelah itu kita tambahkan box collider 2D pada water block ini. Dan setelah itu kita pastikan game object water block telah dipilih pada hierarki, kemudian kita buka animation panel, dan kita buat sebuah klip dengan nama platform water up. Nah, setelah itu kita klik curves-nya. Maka akan seperti ini. Dan setelah itu, kita pilih transform position excision menjadi 0, 0, 0. Nah, kita buat animation clip kedua bernama platform water down. Lalu pada timeline ke-0 ini, kita hapus keyframe yang ada di menit ke-1. Nah, setelah itu pada klik platform water down ini, kita pilih timeline ke-0, lalu kita ubah nilai y-nya menjadi min 5. Nah, setelah itu kita buka animator panel. Kita atur untuk entry ini menuju platform water up. Setelah itu platform water up akan membuat transisi pada platform water down. Nah, setelah itu kita buat sebuah transisi yang diarahkan pada platform water down tadi. Dan kita set triggernya dengan nama fall ini. Ini kita atur di sini. Untuk hash exit time di uncheck. Transition duration menjadi 2, interruption source known, dan kita pilih plus ini, lalu kita pilih fall. Nah, setelah itu kita perlu menambahkan collider trigger di atas water block. Jadi ini kita tambahkan box collider 2D yang kedua. Nah, yang ini dicek ada is triggernya. Setelah itu ubah y-nya menjadi 1. Dan kita buat si subscript bernama water block. Nah, seperti ini. Lalu drag si subscript ini ke game object water block. Nah, setelah itu kita copy water block container ini sebanyak 6 kali. Dan kita save scene, lalu kita coba run gamenya. Oh, seperti ini. Jika melewati water block, maka playernya akan jatuh. Seperti ini untuk yang percobaan keempat. Baik, yang selanjutnya adalah yang percobaan terakhir, yaitu membuat animasi klip dari sprite sheet sequence. Yang pertama-tama kita harus buat project Unity 2D, lalu kita drag folder sprite sheet sequence ke dalam aset. Nah, di sini saya sudah memiliki sprites ini dan monster 1 ini. Kita pilih pada project panel, lalu kita ubah sprite mode menjadi multiple. Nah, ini kita ubah menjadi multiple. Setelah itu, kita buka sprite editor panel dengan cara klik button sprite editor. Nah, ini. Setelah itu kita pilih slice ini. Dan kita pilih menjadi ini grid by cell size ini. Lalu seperti ini, lalu kita klik slice. Nah, karena ini sudah jadi, maka kita akan coba praktekkan saja. Pada project panel ini kita klik expand triangle ini. Nah, maka ini sudah terpotong untuk masing-masing icon yang ada di gambar monster 1 tadi. Setelah itu kita buat folder dengan nama animation untuk menyimpan animator controller. Nah, setelah itu pada scene kita buat empty game object dengan nama monster 1. Lalu kita close dulu, lalu kita set positionnya menjadi 0, 0, 0. Dan pada hierarki kita pilih game object monster 1, kemudian buka animation panel di sini. Nah, ini kita pilih add property dan kita pilih kita create new clip dulu, kita pilih monster 1 idle ini. Nah, setelah itu kita drag masing-masing
masing-masing monster tadi berjumlah 5. Kita drag ke detik 0, ini kita drag ke detik 1, ke detik 2, detik 3, detik 4. Nah, setelah itu kita pergi ke animator panel, lalu kita akan menjumpai seperti ini. Nah, langkah terakhir kita simpan untuk scene-nya, dan kita akan coba run. Nah, maka di sini gambar tadi akan membentuk sebuah animasi monster yang sedang terbang. Sekian praktikum untuk modul 4 ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.